Carita iteh akan berfokus pada seorang awewe muda bernama Maggie. Ini segelisna. Ia bersama emaknya yang bernama Erika yang baru saja pindah rumah ke suatu daerah. Dengan perpindahan rumah itu otomatis Maggie harus mendaftar ke sekolah yang baru. A little. It's a pretty big school. Well, first days are... Di hari pertama Maggie di sekolah barunya, ia melihat seorang siswi yang menggunakan kursi roda bernama Jenny. Maggie yang melihatnya pun mencoba membantunya dengan mendorongkan kursi roda milik Jenny. Your lifesaver. Yeah. Military brat? No. Di sela jam kelasnya, Maggie bertemu dengan teman barunya yang bernama Haley, helikopter. Saat itu Haley mengajak Maggie datang ke acara pesta engke petingna. Namun Maggie menolak ajakan itu dikarenakan Maggie sudah ada janji dengan sang ibu. You can come with us if you want. Going to the music festival with my mom. Okay. Have fun with your mom and all this. Namun ternyata sang ibu ada keperluan mendadak yang membuat janjinya bersama Maggie batal. Jadi kaditu hente, kadieu hente. Maggie pun hanya berdiam diri saja di rumah. Lama-lama Maggie merasa bosan yang pada akhirnya ia menelpon Haley untuk mengikuti pestanya. Haley pun datang menjemput Maggie di rumahnya. Mereka tidak hanya berdua, ada beberapa pria juga. Di antaranya ada Daryl, Andy, dan Chess. Saat itu mereka berencana akan membeli Amer, namun usia mereka yang sekarang belum diizinkan membeli minuman tersebut. Untuk itu, mereka mencoba meminta tolong pada orang sekitar yang lebih tua untuk membelinya. Hey mister, can you Hey yo man, this shit racist out here. Your turn. Daryl mencoba meminta bantuan pada orang sekitar, namun dirinya tidak berhasil mendapatkan bantuan. Saat Maggie mencobanya, ia berhasil bertemu seorang wanita yang bersedia membelikannya minuman itu. Wanita ini bernama Suan. Ini si cantiknya. Wanita ini kita sebut saja Ann. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan minuman alkohol yang diinginkan. I didn't have whatever Fireball is, so I got Aftershock. Old chick wants to sit on your face, dude. Wait, you think so? Like, you're in... Setelah membantu membelikan minuman untuk muda-mudi itu, Suan mencoba mencari tahu tentang Andy hingga ia mendapatkan nomor ponsel ayahnya yang bernama Ben. Ann langsung menghubungi nomor Ben untuk memberitahu kalau anaknya akan berpesta alkohol. Alright, someone start the fire out. Here now. It's not the worst. Don't die. I don't think you should die. You have to if you don't want to. No, I she want has to. Okay. Para muda-mudi itu pun pergi ke tempat sepi pinggiran kota yang jauh dari khalayak ramai untuk berpesta. Malamnya saat pesta baru saja dimulai, tiba-tiba polisi datang membubarkan aktivitas mereka. Beruntung polisi hanya membubarkan saja, tidak sampai mengamankan mereka. Hey, do I hide? No, Maggie. Come on, right now. Okay. You too, bud. Put your arms out. Put them out, wide, back up. Hi, Keesokannya Erika membawa anjingnya yang sakit ke klinik hewan. Ternyata Ann bekerja di klinik tersebut dan Erika juga kenal dengannya. Yo, why the fuck is she putting it in her truck? Malamnya Ann mengajak Haley dan kawan-kawannya berpesta alkohol di rumahnya. Tepatnya di ruang bawah tanah rumah Ann. Namun Ann memberikan syarat, yaitu mereka boleh berpesta sesuka hati, namun tidak boleh naik ke lantai atas melewati tangga. Karena itu mereka pun menyebut Suan dengan sebutan Ma. Don't spit on my floors, please. Oh, and you. Oh, and nobody go upstairs. That's my world, and right now... Rose Ma? Ma? Ann juga mencari tahu tentang Maggie dan barulah ia tahu kalau Maggie anaknya si Erika. Karena penasaran dengan Erika, Ann mengunjungi tempat kerjanya di sebuah kasino. Saat itu Erika kedatangan teman lamanya yaitu Ben dan pasangannya bernama Mercedes. Terdengar seperti merek mobil. Entah kunaon tiba-tiba Mercedes mengejek Erika sehingga mereka meninggalkan Erika begitu saja. You like left and then you had to come back. excuse me. Keesokannya saat Maggie dan kawan-kawan selesai jam pelajaran, mereka menemukan satu box minuman. Ternyata minuman eta teh dari si Ann yang bermaksud mengajak mereka berpesta minuman lagi. That would suck so hard.
Probably Haley. She gives it to everyone when she's fucked up. Go! Okay. Simona's house we go! Sesampainya di rumah Anne, mereka terkejut karena sudah ramai siswa lain di sana. Ternyata Anne bukan hanya mengajak mereka, namun seluruh siswa-siswi sekolah. Pesta pun berjalan meriah dengan hadirnya siswa lain yang membuat pesta semakin ramai. Maggie dan Andy juga terlihat dekat karena si Maggie ini memang menyukai si Andy. Here you go. Di tengah keasikan itu, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Anne pun mencoba mengeceknya. Saat itu juga Haley yang kebelet kiih terpaksa harus menaiki tangga untuk menuju toilet atas. Karena toilet di bawah sedang dipakai orang lain. Jadi si Haley ini sudah melanggar syarat yang Anne berikan. Haley ke ruang atas ditemani oleh Maggie, namun sial mereka malah ketahuan sehingga membuat Anne marah dan langsung menyuruh mereka turun kembali. I want to talk about it. Keesokannya saat Maggie bangun sare, ia mendapatkan pesan dari Anne. Ia meminta hampura atas kejadian semalam. Di sini Maggie merasa ada yang aneh dengan Anne. Ia merasa kalau Anne seperti tidak mau ditinggalkan oleh Maggie dan teman-temannya. Bahkan Anne datang langsung ke sekolah untuk mengajak mereka berpesta kembali. Mereka yang tidak enakan pun akhirnya mengiyakan ajakan si Anne. You guys want to party like rock stars or what? No, I gotta clean the house. Hi. How? Pesta pun digelar kembali dan berjalan normal, tidak ada yang aneh. Hingga pada malam itu juga, Andy menyatakan perasaannya pada Maggie. Hingga pada akhirnya, mereka pun bobogohan. Maggie yang terbawa suasana dan terus dicekoki alkohol membuatnya teler. Dan saat terbangun, Maggie sudah berada di kamarnya. Namun ia kehilangan antingnya. He got really sloppy. Like really quick. Maggie pun menceritakan hal itu pada Andy. Dan Andy tidak mau datang lagi ke rumahnya. Selain itu, Anne kembali mengajak mereka datang ke rumahnya juga. Namun kali ini sepertinya mereka menolak. Bahkan Haley sampai membuat video penolakan ajakan itu. Anne yang melihatnya pun marah pada mereka. Picking up a few things. Don't make me drink alone. Risk my job so that you can have fun. I really need you to meet me. Namun Anne tidak memarahi mereka, ia malah memanipulasi dengan menceritakan penyakit kanker yang dideritanya pada Maggie dan teman-temannya. Hal itu bertujuan agar mereka merasa kasihan kepadanya. Namun saat itu Haley melihat gelang yang dipakai Anne adalah gelang milik salah satu temannya. Ia pun memberitahu hal itu pada Maggie dan kebetulan Maggie juga kehilangan antingnya setelah berpesta. Untuk itu mereka akan menyusup masuk ke rumah Anne. She was wearing Stephanie's bracelet. You didn't notice? And my mom is gonna fucking kill me if I don't find it. Shit. Haley, let's go, okay? I'm serious. No. Wow, this is really graceful. Di sisi lain, Ben juga membawa anjingnya ke klinik hewan tempat Anne bekerja. Ben juga mengajak Anne makan puting karena mereka memang teman lama dan kita akan diperlihatkan pada masa lalu Anne yang buruk. Jadi saat masa sekolah, si Ben ini mengirim surat pada Anne yang mengajaknya bertemu di sebuah ruangan. Anne yang senang pun langsung mempersiapkan diri dengan berdandan secantik mungkin. Namun ternyata Ben menyuruh Anne memasuki ruangan yang sangat gelap. Di sana Ben menyuruhnya menyedot es krim milik Ben dan saat membuka pantok, Ben dan teman-teman lainnya sudah berada di sana mentertawakan Anne. Sementara Maggie dan Haley sudah berhasil masuk ke rumah Anne. Di sana mereka menemukan foto-foto orang tua mereka. Kemudian mereka dibuat ngorejat oleh kehadiran seorang wanita yang ternyata itu adalah Ginny, seorang siswi dengan kursi roda yang Maggie temui di awal film. Namun anehnya, ia tampak sehat walafiat, tidak menggunakan kursi roda. Ginny menjelaskan kalau selama ini Anne menyebutnya sakit, jadi ia dikurung tidak bisa kemana-mana. Tak lama terdengar suara mobil datang yang tidak lain tidak bukan itu mobil Anne. Beruntung Maggie dan Haley berhasil kabur dari sana. You can walk? Yeah, we were here last week, and I left my school ID. Go! Malamnya Anne bertemu dengan Ben di restoran Padang. Di sini Ben memerintahkan Anne agar menjauhi Andy karena Ben tahu kalau Andy sering mendatangi rumah Anne. Kenapa Ben bisa tahu? Karena ia sudah memasang GPS pada mobil Andy. Is my son spending time at your house? I think you're trying to get back at me. You're a loser, Celine.
Maggie yang menemukan foto Ben di rumah Anne memberitahunya pada Andy. Namun Andy tampak biasa saja dan menjawab kalau hal itu bukan urusannya. Annie is Ma's daughter, and she never told us. Like, she tore out pages from her yearbook and pasted her... Before she died. With that one. Right? And I just... Sesampainya Maggie di rumah, ia dikejutkan dengan kehadiran Anne di rumahnya. Ia sedang berbincang dengan Erica karena memang mereka dulunya teman sekolah. Tak lama Anne pun pulang dan saat di jalan ia bertemu Mercedes yang sedang jogging di sisi jalan. Anne langsung tancap gas menabrak Mercedes hingga modar saat itu juga. Malamnya, Maggie melihat anjingnya yang tampak kesakitan. Ia juga melihat Anne di sekitar rumahnya. Melihat anjingnya kesakitan, Erica berniat menghubungi Anne. Namun, Maggie melarangnya dengan alasan kalau Anne adalah orang jahat. Untuk memperkuat anggapannya, Maggie pun terpaksa memberitahu semuanya pada sang ibu. Mulai dari pesta minuman keras dan yang lainnya. Semua itu ia lakukan untuk menjaga keluarganya agar tetap aman. Namun, mendengar hal itu malah membuat Erica marah. Know her. I'm so disappointed in you. What were you thinking? Colin, we had nothing to do with this. He's the most innocent one. Well, look who... Di sisi lain, Ben berdatangi rumah Anne untuk mencari keberadaan Andy. Ternyata Anne sudah menipu Ben dengan membuat GPS di mobil Andy mengarah ke rumahnya. Padahal Andy tidak ada di sana. Kemudian Anne menyuntikkan obat bius kepada Ben. I don't have time for this shit. Where's my son? Yeah! Jesus Christ! Saat tersadar, Ben sudah terikat di ranjang tidak menggunakan pakaian, hanya ditutupi oleh anduk wae di bagian etanata. Anne menyiksa Ben dengan mencucikan darah menggunakan darah anjing. Ia juga akan memotong kanjut si Ben, namun beruntungnya Anne tidak melakukan hal tersebut. But then who? You're no man, Ben. I was just a kid. So was I. Sedangkan Maggie yang sedang berada di rumah mendapatkan kiriman video dari Anne, di mana video tersebut memperlihatkan Anne sedang berpesta dengan teman-teman Maggie dan pacar Maggie yaitu si Andy. Ia juga memperlihatkan anting milik Maggie yang ia curi saat Maggie teler. Karena itu Maggie pun diam-diam keluar rumah menuju rumah Anne. And if I told you, you would have been pissed. Thought you don't drink. Sesampainya di sana, Maggie langsung menyuruh Andy pulang. Namun karena sedang asik, Andy menolak suruhan Maggie. Tak lama, tiba-tiba semua orang terjatuh pingsan. Ternyata Anne sudah mencampur minuman mereka dengan obat bius. Anne langsung mengunci mereka yang tengah pingsan. Maggie yang masih sadar sendiri pun mencoba mencari jalan keluar dengan masuk ke ruangan atas. Dirinya dibuat terkejut-kejut melihat calon mertuanya yaitu si Ben sudah tewas di ranjang Anne. Di kamar itu juga, Anne sudah siap dengan suntikannya dan menyuntik Maggie hingga pingsan. Jeannie? Keesokannya, Erica sadar kalau anaknya tidak ada di rumah. Ia pun menghubungi temannya untuk menuju ke rumah Anne. Sedangkan di rumah Anne terlihat semua orang masih tak sadarkan diri kecuali Maggie dan satu temannya. Di sini ia mulai melihat kejahatan Maggie yang menempelkan setrika panas pada tubuh Chess, menjahit mulut Haley dan mengecat wajah Daryl. Perfect little touches. Perfect. Tak lama Andy tersadar dari pingsannya. Ia mencoba merayu Anne agar dirinya tidak disiksa. Namun perkiraannya ternyata salah. Anne menusuk perut Andy menggunakan pisau dapur. To know that everybody's having fun without you. Without you. Man, it does. Oh, you smell good. Just like... One fucking second. Kini Anne akan mengeksekusi Maggie. Namun aksinya gagal karena ada seseorang yang datang. Ternyata orang itu adalah polisi utusan Erica. Saat melihat-lihat, polisi tidak menemukan hal yang janggal hingga ia memutuskan untuk pergi. Namun suara Maggie yang berteriak membuat polisi itu kembali. Anne yang sudah siap dengan senjatanya langsung menembak polisi itu hingga tewas. Ass out of that chair and help me drag him inside. Good girl, Maggie. Anne yang kesal pun langsung menggantung leher Maggie. Tiba-tiba Jenny memberitahu Anne kalau polisi tadi masih hidup.
Saat Anne membuka panto, Jenny langsung menghajarnya menggunakan panci hingga Anne ngegeluntung tak sadarkan diri. Lilin-lilin di ruangan itu juga terjatuh sehingga membuat isi ruangan kahuruan. Maggie dan semua temannya yang sudah tersadar mencoba menggedor pintu berharap ada bantuan. Beruntung Erica bersama teman-temannya datang dan langsung menyelamatkan mereka. Namun Ginny tertangkap oleh Anne. Maggie yang melihatnya pun langsung menusuk Anne. Api yang mulai membesar membuat Anne kembali naik ke ruangan atas. Sebelum meninggoy, ia memeluk jasad Ben agar ia meninggal bersama Ben di atas ranjang. Dan film pun anggesan. Karakter Soo-an ini memang diceritakan adalah orang yang pendiam dan tertutup. Gairah mudanya mulai muncul ketika bertemu dengan sekelompok remaja yang nyaman untuk berpesta di basement rumahnya. Sampai sini kita diarahkan bahwa Soo-an berhasil menuntaskan masa remajanya yang dalam kesendirian. Dan sering dirundung di sekolah menjadi ibu yang populer di mata remaja modern. Tapi ternyata balas dendam itu memiliki motif lain, yaitu menuntaskan rasa kecewa mendalam kepada Ben, Mercedes, dan teman-teman lamanya atas sebuah kejadian memalukan yang tak terlupakan. Tidak hanya sampai di situ, Soo-an juga mengincar anak-anak dari teman-temannya dalam melampiaskan dendam itu. Awalnya baik, tapi kemudian dia berani menyiksa mereka hingga membunuh para orang tua. Wes, mungkin sakitu we alu cerita kali iya. Saya Dharma dan seluruh tim yang bertugas di rumah Soo-an mengucapkan hatur nuhun dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.